Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, hidupku berbahagia. Persis seperti kesaksian dari Kevin tadi ya. Kita semua tahu kisah dari Kevin tadi karena kita semua ikut mendoakan dan ikut prihatin juga dengan apa yang terjadi. Luar biasa penyertaan Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin bicara sharing firman Tuhan mengenai sosok yang dikenal di kalangan orang Yahudi, ya, dipuji-puji oleh orang Yahudi, namanya Eseth Hayil, atau bahasa Indonesianya perempuan yang cakap. Nah, tapi sebelum itu saya ingin terlebih dahulu mengajak kita melihat Hosea pasal 2. Hosea pasal 2 ayat 15 gitu. Oke, nah Bapak Ibu dikasih di Timur Tengah dulu itu biasa ada pandangan yang menganggap bahwa sosok Tuhan apapun itu yang mereka sembah itu dianggap sebagai sosok suami dan mereka itu sebagai istrinya. Makanya kita lihat entahkah di Baal ya, mereka yang menyembah apa, itu kan ada pelacuran bakti istilahnya ya, atau semburit bakti ya. Nah, Tuhan memakai budaya ini, pemahaman ini untuk menjelaskan dalam ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, ini firman Tuhan kepada melalui Nabi Hosea ya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku iya. Ini perkataan kepada orang Israel yang waktu itu menyembah Baal ya. Jadi Tuhan mengingatkan mereka untuk memanggil Tuhan sebagai suami. Maksudnya adalah menyembah Tuhan ya? Menyembah Tuhan dan bukan berhala, termasuk Baal. Lalu yang ayat 19, ayat 19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku di sini siapa? Tuhan. Istriku di sini siapa? Orang Israel. Oke? Jadi kita pahami ya bahwa pemahaman Tuhan seringkali menyebut hubungan suami istri itu melambangkan hubungan antara Tuhan dan gerejanya, kita semua. Oke? Ya, sekarang mari kita pelajari mengenai Eseth Hayil. PowerPoint-nya. Saya susun PowerPoint supaya lebih mudah buat kita mempelajarinya. Oke. Ya, jadi Eseth Hayil ini kita temukan kata-kata ini di dalam Rut 3 ayat 11. Nah, yang berkata ini adalah Boas. Saudara-saudara ingat Boas? Ya, ini terjadi di masa hakim-hakim sebelum Israel berbentuk kerajaan. Boas itu melahirkan melahirkan ya. Anaknya Boas adalah Obed. Anaknya Obed adalah Isai. Anaknya Isai yang bungsu namanya Daud. Anaknya Daud namanya yang kemudian melanjutkan tahtanya adalah Salomo. Oke? Nah, saya justru memahami ini lebih jauh pada saat saya mempelajari kitab Kidung Agung. Ya.
Sekarang saya sudah baru saja menyelesaikan renungan harian Kidung Agung. Sementara yang saya bagikan masih baru awal kitab Amsal ya, tapi saya sudah menyelesaikan Kidung Agung dan saya terpesona oleh sosok yang disebut Eset Hayil ini. Nah, dikatakan begini, oleh sebab itu anakku ini adalah Rut. Tahu Rut siapa? Ibunya Rut adalah, bukan ibunya Rut, mertuanya Rut adalah Naomi. Ya, jadi waktu itu, jadi gini, waktu itu ada masa kelaparan di Israel. Maka suami Naomi ini membawa keluarganya ke tanah Moab. Di tanah Moab inilah kemudian dua anak laki-laki ini kemudian menikah dengan perempuan Moab. Ya, perempuan Moab. Nah, salah satunya adalah Rut. Nah, ketika suaminya meninggal, kedua anak laki-lakinya meninggal, dan Naomi mendengar bahwa keadaan di Israel sudah baik. Ya, sudah baik, Tuhan memberkati tanah Israel. Maka dia mengajak dua menantunya itu pulang. Ya, pulang. Tapi di tengah jalan, Naomi lagi berpikir, kasihan juga mereka harus meninggalkan keluarganya ya. Ya udahlah, kalian berdua pulang aja. Nah, yang satu kemudian pulang meninggalkan Naomi, tetap di tanah Moab. Yang satu yang bernama Rut ini ikut dengan Naomi kembali ke Israel. Naomi ini berarti meninggalkan keluarganya, kehidupan yang lama untuk menjadi orang Israel bersama dengan mertuanya. Nah, kemudian terjadilah kisah di mana Rut bertemu dengan Boas yang kalau menurut tradisi Israel itu menjadi penjamin, salah satu penjamin, dan kemudian akhirnya mereka menikah dan kemudian menghasilkan keturunan demi keturunan yang melahirkan Daud, dan kemudian jauh di kemudian hari hadirlah Juru Selamat kita ya melalui garis keturunan Obed ini. Oleh sebab itu anakku, Obed yang bilang, Boas yang bilang, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Kalau menurut King James Version disebut a virtuous woman. Kalau dalam aslinya bahasa Ibrani disebut Eset Hayil. Ya. Jadi kalau LAI menerjemahkan seorang perempuan yang baik-baik, seorang perempuan baik-baik, tapi lebih populer disebut perempuan yang cakap. Nah, apa kemudian keistimewaan Rut ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, rupanya Salomo menyebutkan sosok Eset Hayil ini dalam Amsal yang terakhir, Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, Eset Hayil, ya, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya. Coba bayangkan, Salomo itu punya istri yang bukan itu banyak banget. Saya bingung kapan ketemunya ya. Jadi dengan orang yang sama gitu. Ya. Istri gunting darah ya. Banyak banget. Ya. Tapi dari sekian banyak itu perempuan itu yang dia puji bukan salah satu istrinya itu. Tapi yang dipuji adalah nenek buyutnya Rut itu, yang disebut sebagai Eset Hayil. Kembali ke tadi penjelasan saya di awal, maka
Kisah tentang perempuan cakap ini bukan hanya melambangkan bagaimana seorang perempuan yang takut akan Tuhan harus hidup, tetapi juga bagaimana jemaat, bagaimana kita umat Allah harus hidup di hadapan suami dan Tuhan kita. Mari kita lihat ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari hidup Rut. Oke. Yang pertama, Rut meninggalkan segalanya untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita baca dulu ya Rut 1. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa ini menantu Naomi yang lain, ya, iparnya si Rut. Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu, saudara sekalian, Rut juga menjadi contoh dari lambang buat kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan duniawi, kehidupan yang penuh dosa. Kalau tadinya kita menjadikan mereka berhala kita, nafsu duniawi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus tinggalkan. Dan firman Tuhan katakan mati di dalam dosa itu, dan kemudian hidup hanya untuk Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan Allah kita, seperti yang dilakukan oleh Rut. Mari kita lanjut. Kita baca Lukas pasal 14. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ikut Tuhan tidak bisa berpaling ke belakang. Ayat 26 ini bukan menyuruh kita membenci orang tua kita atau keluarga kita, tidak. Tetapi kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Dan pikul salib kita, namanya mikul salib, mesti tidak enak. Kan sama seperti Rut, Anda bayangkan gak mudah loh bagi dia. Dia belum pernah ke Israel. Dan orang yang dia ikuti juga tidak ada hubungan darah langsung dengan dia. Naomi kan? Dia gak ngerti seperti apa. Dan dia rela melepaskan keluarganya ditinggal di Moab sana. Dia lepaskan ikatan dengan kehidupannya yang lama. Dia gak ngerti apa yang akan terjadi. Dan itu mirip seperti Abraham kan? Dia meninggalkan tanah leluhurnya. Dia pergi untuk mengikuti perintah Tuhan ke tanah perjanjian. Nah itu juga resiko yang harus ditanggung untuk mengikut Tuhan. Sama seperti kita. Saya sering ketika susah itu diingatkan oleh lagu Tuhan tak pernah janji. Terus langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Terima kasih kesaksian kami tadi. Kita harus selalu ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Masih mending kita punya banyak kesaksian. Ruth itu kan udah punya kesaksian dia mengenai Tuhan Allah Israel, betul? Tapi kita kan dari kecil, kita kan tidak ada yang baru ikut Tuhan ketika dewasa. Dari kecil kita juga banyak dengar firman Tuhan, banyak kesaksian yang harusnya menguatkan kita. Mari kita belajar dulu untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Meskipun hidup di jalan Tuhan tidak selalu mudah, meskipun kita harus menghadapi tantangan dan kesulitan, tetapi percayalah Tuhan selalu menyertai dan berikan kekuatan. Amin. Kurang keras. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, Allah itu baik, hidupku berbahagia. Yang kedua, Mas Michael, Ruth mengembangkan karakter yang baik. Ruth mengembangkan karakter yang baik. Kita baca satu tapi dua ya. Salah terus ya. Oke, dua harusnya. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi mertuanya ya, yang orang Israel, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi Ruth ini bekerja, memutuskan untuk pergi bekerja, bukan cuma numpang hidup, tapi dia bekerja untuk mertuanya dan untuk dirinya sendiri. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Ini adalah jawaban dari salah seorang pekerja atau pengawas di kebunnya Boas. Waktu Boas datang, jadi Boas melihat, kok ada cewek itu ya? Siapa itu cewek itu? Dia tanyalah kepada pekerjanya. Pekerjanya bilang begini kepada Boas, tadi si perempuan itu berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Berarti Ruth bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin. Kemudian si Ruth bertanya, kemudian Boas memberikan keistimewaan lah, berkata sesuatu yang baik kepada si Ruth. Lalu Ruth tanya, loh kenapa kok Tuhan baik kepadaku? Gitu. Nah Boas pun jawab demikian kepada Ruth, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal, orang Moab, tapi meninggalkan Moab dengan segala budayanya dan pergi ke tanah Israel menjadi orang Israel dan menyembah Tuhan Allah yang Esa. Berikutnya Mas Michael. Nah, sekarang kita ke Amsal 31 tadi. Ya. Yang diuraikan oleh Salomo. Cicit ya, cicit dari sini di kemudian hari, ya, yang mengagumi neneknya ini. Nah, si Salomo menjelaskan ciri-ciri dari Eset Hayil tadi, perempuan yang cakap itu tadi, yang mengacu kepada nenek buyutnya, yaitu si Ruth, ya. Oke. Demikian dikatakan Salomo. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia bangun kalau masih malam,
lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada lentera, jari-jarinya memegang pemintal. Luar biasa loh. Pagi, siang, malam dia bekerja. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian perangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Berarti dia ngurus diri sendirinya dengan baik, ya, ngurus dirinya dengan baik. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Wah, bisnis dia. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Perhatikan di sini, wanita Israel, dan seharusnya demikian pula perempuan-perempuan milik Kristus, bukan sosok yang lemah, tetapi sosok pejuang, sosok yang bekerja tidak kenal waktu. Kalau kita pria, nanti juga lagi sama Michael dan ngerasain nanti kalau cowok itu kan egois ya. Kita pikir kita bekerja hanya di luar aja, sampai di rumah kita mau dijadikan raja ya, cuma duduk enak, disediain makanan, ya kan? Tidur enak, diladeni. Perempuan, ya kayak kata lo mama ada, dia kerja juga kan, dari duit juga. Sampai di rumah dia tetap harus bayar saya dan anak-anak. Ya nggak ada istirahatnya, saya santai-santai aja di rumah, betul ya? Tapi ya, ibu, ya terus ya. Itulah wanita. Ya. Bukan sosok yang lemah, ya. Sosok yang kuat. Ya, saya bersyukur saya bisa belajar banyak dari perempuan-perempuan GKI Silo. Ya, mereka perempuan-perempuan yang cakap dan dipakai Tuhan untuk memberkati para suami dan anak-anaknya. Amin. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk para wanita kita meskipun bukan dari kaki ini. Kalau di seminar itu yang saya biasa ikut ngajar juga itu disuruh kiss tuh, disuruh cium istrinya gitu. Nah yang paling susah disuruh cium itu apa? Orang Batak. Terlalu kaku. Nggak tahu kalau orang Ambon mungkin biasa aja ya. Orang Jawa mah biasa. Ya, nah itu bagi perempuan ya. Ya, perempuan yang cakap, ya, bekerja untuk orang lain, bahkan seringkali nggak dianggap, betul ya? Tetapi mereka adalah sosok yang penting. Makanya banyak orang itu setelah misalnya gini, suami kalau suaminya mati duluan, istrinya biasanya kuat ya, dan jarang yang menikah lagi. Ini zaman dulu bukan zaman sekarang nih, udah sekarang kawin cerai. Tapi kalau istrinya duluan, biasa suami jadi nggak karuan atau juga cepat meninggal. Maka saya selalu berdoa sama Tuhan supaya saya dulu yang dipanggil Tuhan. Ya, jangan mama ada, ya itu doa yang egois sebenarnya. Ya itulah sosok wanita ya dalam rumah tangga Kristen. Nah, ini juga pelajaran buat kita yang pria juga sama saja dalam artian kita sebagai mempelai Kristus. Ya. Selama kita hidup, kita bekerja untuk menghasilkan buah. Tidak pernah Tuhan mengizinkan kita untuk bermalas-malasan hanya berdoa saja. Tidak. Berdoa dan bekerja. Bekerja menghasilkan buah untuk siapa? Untuk Tuhan, ya. Untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Sama seperti si Eseth Halil tadi, perempuan Kristus itu yang bekerja buat suami dan anak-anaknya. Ya, kita
Jemaat Kristus bekerja menghasilkan uang untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Kita tidak pernah diperintahkan untuk mencari kekayaan, kedudukan yang tinggi, karir yang cemerlang. Bukan, itu hanyalah jalan. Ya, itu hanyalah sarana. Yang Tuhan inginkan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Lepas kita jadi kontraktor seumur hidup kita, artinya kontrak sini kontrak sana. Lepas dari kita punya kita jadi crazy rich, sebagian udah mulai ditakutkan itu. Ya. Atau yang kehidupan biasa-biasa saja, bukan itu patokan orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang ketiga terakhir, Rut berbahagia. Nah, Rut berbahagia. Intinya mau kaya, mau miskin, mau apapun, karena yang kita inginkan pada dasarnya adalah berbahagia, betul? Untuk apa kita punya segalanya, tapi kita tidak berbahagia? Jangan salah, orang yang punya kekayaan segudang di sana, punya kedudukan tinggi, belum tentu berbahagia. Jangan pernah membanding-bandingkan. Anda akan tertipu. Dengan keadaan kita sekarang, kita harusnya berbahagia karena kita punya Kristus. Berarti kita punya segalanya. Amin. Rut 4. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Nah, saya kasih tahu dulu. Jadi kisahnya adalah si Naomi kemudian tidur di bawah kakinya Boaz, bukannya melacurkan diri, bukan, tapi dia menunjukkan ketundukannya pada si Boaz. Dan Boaz kemudian jatuh hati kepada Rut. Kenapa? Karena Rut ini kan masih muda, Boaz sudah tua. Kenapa kok Rut memilih orang tua seperti dirinya? Nangkap ya? Rut yang muda ini memilih orang tua seperti dirinya. Ini menunjukkan ketaatan Rut, kerendahan hati Rut kepada tuannya, sekaligus melambangkan ketaatan jemaat kepada Tuhannya. Nah, tapi Boaz bilang ada satu penanggung lain yang lebih berhak dari aku, yang harusnya bisa memeristri Rut. Jadi saya tanya dulu sama dia. Kalau dia nggak mau, baru saya bisa mengambilmu sebagai istri. Nah, ketemulah sama para tua-tua dan orang itu. Ternyata orang itu tadinya mau, dapat anak muda, Rut, ya, mau dia. Tapi ketika dia bilang namanya, akan nama anaknya mengikuti nama si keturunan dari keluarganya Naomi, dia berpikir pulang. Nah, Boaz lah yang akhirnya mengambil haknya itu karena orang itu menolak haknya. Nah, waktu itu inilah perkataan orang-orang banyak itu memberkati Boaz dan keluarganya. Ya, mendoakan agar si Rut menjadi seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Tahu ya, bahwa Israel itu 12 suku Israel itu berasal dari Rahel dan Lea, beserta ada 2 lah yang dipakai ya, budaknya masing-masing itu, ya, dari orang yang sama, yaitu Yakub. Jadi membangun keturunan yang besar. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasuk di Israel. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bayangkan si Eset Hayal ini sebut.
Di mana-mana termasuk di Israel, anak perempuan itu nggak dipandang sebagai anak laki-laki. Tapi si Rut ini dibilang lebih berharga daripada 7 anaknya laki-laki. Ya. Perkataan ini diucapkan pada Naomi. Ya. Ada berarti luar biasanya ini. Satu anak laki-laki saja itu lebih berharga secara tradisi daripada sekian banyak anak perempuan. Tetapi Naomi dikatakan kepada Naomi bahwa si Rut lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Amsal 31 ayat 28 sampai 31. Nah ini kembali ke apa yang ditulis Salomo ya, tentang Rut dan menjadi harapan bagi semua perempuan umat Tuhan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Nah, dalam kaitan sebagai mempelai Kristus, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuhan ingin kita, umat Tuhan, orang-orang percaya, melakukan tugas kita seperti tugas yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Rut. Berbuat sampai Tuhan Yesus datang. Lukas 7 ayat 23, Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita tinggalkan segalanya untuk Tuhan. Kita kembangkan karakter yang baik sehingga kita disebut orang berbahagia. Dua